Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuralianela Romeisa dengan NIM 2015100447. Ingin menjawab soal UTS yang Bapak kasih. Dengan soal yang pertama yaitu jelaskan 5 tahapan diagnosis perilaku. 1. Yaitu membedakan antara penyebab perilaku dan non-penyebab perilaku dari masalah kesehatan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mendaftarkan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penyakit tertentu. Contoh, penyakit kardiovaskular dengan penyebabnya sering merokok atau jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki, asupan tinggi asam lemak, mengonsumsi alkohol yang banyak, atau usia dan keturunan. Yang kedua, mengembangkan faktor perilaku yang telah tersedia. Setelah diketahui faktor-faktor perilaku dari suatu masalah kesehatan, kemudian pilih faktor mana saja yang paling berpengaruh, yaitu dengan 2 cara memilihnya. 1. Identifikasi apakah ada hubungan antara faktor tersebut dengan upaya pencegahan masalah kesehatan dan keadaannya jika mengambil keputusan tersebut. Yang kedua, identifikasi prosedur treatment dari masalah kesehatan. Tahapan yang ketiga, tingkat perilaku dalam terminologi kesehatan atau kepentingan. Tahapan ini berguna untuk menyempitkan fokus pada daftar penyebab masalah kesehatan. Tahapan yang keempat, tingkat perilaku dalam terminologi perubahan. Kemampuan perubahan yang tinggi dapat terjadi ketika perilaku 1. Masih berada dalam tahapan pengembangan atau hanya sesuatu yang telah terjadi. Yang kedua, kemampuan berubah ketika mereka telah lama terbentuk atau telah lama menjadi dasar budaya atau gaya hidup. Yang ketiga, dapat dirubah ketika program lain datang atau terjadinya adanya program lain. Yang tahapan yang kelima yaitu memilih perilaku sasaran. Memilih perilaku sasaran yang dapat berubah penting ketika untuk program, tidak penting ketika untuk politik. Sasaran yang tidak dapat berubah penting ketika untuk inovatif, tidak penting ketika tidak adanya program. Soal yang nomor 2, menurut Kriskesda 2018, prevalensi gigi rusak dan berlubang pada warga Kalimantan Barat sebesar 45,5%. Salah satu penyebab yang terlihat adalah 95,37% warga tidak pernah memanfaatkan layanan kesehatan. Jelaskan determinan perilaku menggunakan teori L.W. Green yang menjadi penyebab rendahnya pemanfaatan layanan tersebut. Berdasarkan teori dari L.W. Green menjelaskan bahwa perilaku kesehatan seseorang dipengaruhi oleh 3 faktor, yakni faktor predisposing atau faktor predisposisi, yaitu faktor yang melekat pada diri seperti umur, pekerjaan, kepercayaan, sosial ekonomi, pendidikan, pengetahuan, dan sikap. Yang kedua, faktor memungkinkan atau enabling, seperti sarana dan prasarana yang tersedia atau jarak dari fasilitas kesehatan. Faktor yang ketiga yaitu faktor penguat, yaitu reinforcing, dukungan dari luar seperti dukungan dari keluarga, tokoh masyarakat, dan faktor dukungan dari pelayanan kesehatan. Berdasarkan soal nomor 2, menurut Anda apa determinan yang paling dominan? Jelaskan. Saya jawab, untuk determinan yang paling dominan untuk masalah di nomor 2 yaitu faktor predisposing, yaitu faktor yang melekat pada diri sendiri.
seperti struktur sosial budaya terkait kesehatan. Masyarakat cenderung aktif bertanya kepada tetua atau sesepuh ketimbang ke dokter. Penyebab lainnya adalah terkait faktor sosial ekonomi, karena ketidakmampuan membayar dana ketika melakukan perawatan kesehatan gigi dengan dana yang tinggi, dan faktor psikologis di mana dalam benak masyarakat dukun itu lebih dipercaya penuh dibandingkan oleh ketimbang dokter ataupun bidan. Soal nomor 4, jelaskan indikator perilaku apa saja yang diamati dalam surveilan kardiovaskular dan mengapa surveilan penyakit kardiovaskular memerlukan pengamatan faktor risiko perilaku. Saya jawab, indikator perilaku dalam surveilan kardiovaskular adalah melakukan dalam pemantauan program, yaitu pemantauan status kesehatan, informasi peringatan dini, dan pemantauan sistem kesehatan. Dijelaskan permasalahannya, lalu dipikirkan beban kesehatan, kemudian melakukan pemantauan dalam evaluasi program untuk melakukan pencegahan dan pengendalian. Faktor risiko penyakit kardiovaskular diperlukan karena memiliki dampak terbesar pada mortalitas dan morbiditas NCD. Ada bukti bahwa morbiditas mungkin dan efektif dalam melakukan pencegahan primer. Pengukuran yang telah divalidasi, pengukuran yang telah diterapkan dengan baik di negara maju maupun di negara berkembang, dan perbandingan antara negara-negara yang akan bermakna, dan pengukuran diperoleh dengan mengikuti standar atau etika yang sesuai. Soal nomor 5 yaitu jelaskan tujuan surveilan NCD dan kerangka steps dalam pengembangan surveilan tersebut. NCD control bertujuan untuk pemantauan program indikator yaitu HP dan kerangka steps pengembangan surveillance. Adapun NCD dan kerangka step yaitu NCD 1, faktor risiko masa depan. Dengan langkah yang pertama, kita harus melakukan laporan berbasis seperti kuesioner tentang faktor-faktor risiko yang paling utama. Langkah kedua, kita melakukan kuesioner ditambah pengukuran fisik. Langkah ketiga, kuesioner ditambah pengukuran fisik ditambah pengukuran biokimia. NCD penyakit saat ini, kita harus melakukan langkah pertama yaitu penerimaan rumah sakit atau klinis berdasarkan usia dan jenis kelamin. Langkah ketiga, rangkah kedua yaitu rate dan kondisi pokok dalam 3 kelompok, yaitu penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit cedera. Langkah ketiga, kita harus melakukan insiden atau prevalensi penyakit yang spesifik penyebabnya. NCD kematian atau yang masa lalu. Dengan langkah yang pertama, kita harus melakukan tingkat kematian berdasarkan usia dan jenis kelamin. Langkah kedua, tingkat kematian berdasarkan usia, jenis kelamin, dan penyebab, otopsi verbal, yang mana kita harus melakukan pembedahan. Yang ketiga, step 3 akan angka kematian, usia, jenis kelamin berdasarkan keterangan surat keterangan kematian dari kepala desa atau RT RW tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.